Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Oktaligiana dengan NIM 2108205077. Di sini saya akan membahas materi mengenai metode harga pokok pesanan. Yang pertama, ada pengertian harga pokok pesanan. Apa sih harga pokok pesanan itu? Harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Selanjutnya, ada tujuan dari metode ini. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik dari biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus, tergantung pada pesanan yang diterima. 2. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. 3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya formal. 7. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Selanjutnya ada syarat penentuan harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi dalam buku akuntansi biaya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan. Ada 4. Yang pertama, setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung, yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. 4. Harga pokok pada setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Yang kelima, harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Kemudian ada cara menghitung harga pokok pesanan. Rumus penghitungan harga pokok pesanan yaitu harga pokok pesanan sama dengan biaya operasi dibagi jumlah pesanan. Semisal, dalam sebulan, sebuah bisnis mengirimkan jumlah pesanan sebanyak 5.000 item. Kita hitung terlebih dahulu biaya tetap dan biaya variabelnya. Untuk biaya tetap, sewa gudang 5 juta rupiah, gaji karyawan gudang 6.500.000 rupiah, kemudian 5 juta rupiah dijumlahkan dengan 6.500.000 rupiah, kemudian dibagi 3.000. Dengan hasilnya 3.833. Kemudian untuk biaya variabel, kemasan 1.200.000 rupiah dan 1.200.000 rupiah dibagi 3.000 menghasilkan jumlah 400. Maka itu jumlah harga pokok pesanan perusahaan tersebut adalah 3.833 ditambah 400 sama dengan 4.233. Selanjutnya ada pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi 2 prosedur. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, mencatat biaya overhead pabrik. Oke, mari kita jabarkan. Di sini yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi 2 prosedur. Prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal, persediaan bahan baku di debit, utang dagang kas di kredit. Kemudian,
Prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakan jurnalnya, barang dalam proses biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit. Langkah selanjutnya adalah dengan mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada dua macam jam kerja yang perlu dikumpulkan, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Untuk mengumpulkan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan jurnal untuk pembagian upah, yaitu barang dalam proses, biaya tenaga kerja tidak langsung di debit, gaji dan upah di kredit. Kemudian yang ketiga, mencatat biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan ini, BOP atau biaya overhead pabrik harus dikenakan pada tiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. Biaya overhead pabrik atau BOP merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, namun tidak berkaitan secara langsung dalam suatu produksi. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas. Dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Penutupan rekening BOP yang dibebankan adalah biaya overhead pabrik dibebankan di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Kemudian untuk pencatatan BOP yang sesungguhnya adalah yang pertama, pemakaian bahan penolong. Biaya overhead pabrik sesungguhnya debit, persediaan bahan penolong di kredit. Kemudian yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik sesungguhnya debit, gaji dan upah kredit. Yang ketiga, pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok dijumlahkan dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses dengan jurnal. Persediaan produk jadi di debit, barang dalam proses biaya bahan baku kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit. Jadi di atas adalah contoh penulisan sederhana dalam penentuan harga pesanan. Kenyataannya dalam sebuah usaha yang besar dan kompleks akan banyak item transaksi yang harus dicatatkan sebelum sampai pada tahapan jurnal pencatatan produk selesai. Untuk mempermudah tugas bagian keuangan serta menghindari faktor kekeliruan karena pencatatan berulang kali, Anda perlu menggunakan bantuan software akuntansi atau software accounting online semacam jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.